Halo student, welcome to biology class. Kali ini kita akan bahas plant tissues, jaringan-jaringan pada tumbuhan. Tumbuhan berdasarkan keping bijinya ada dua macam, monokotil berkeping biji 1 dan dikotil berkeping biji 2. Ternyata masih ada yang lupa apa perbedaan monokotil dan dikotil. Oke, saya akan tunjukkan ya. Saya punya tanaman cabai. Ini tanaman cabai, kamu lihat daunnya. Oke, bentuk daun yang seperti ini menyirip, tulang daunnya adalah menyirip dan kita lihat batangnya. Tanaman ini kecil ya, ini tingginya hanya 50 cm. Kamu lihat batangnya, dia punya cabang. Nah, tumbuhan yang seperti ini di mana dia punya cabang lalu daunnya menyirip, ini adalah tumbuhan dikotil. Nah, bijinya itu biji cabai di sini. Kita nggak bisa lihat karena nanti bijinya adalah berkeping 2. Lalu akarnya seperti apa sih? Oke, saya punya satu tanaman cabai yang sudah hampir mati ya, kita coba. Jadi akar tanaman cabai itu ya. Oke. Kamu lihat, jadi bentuk akarnya adalah seperti ini. Di sini tampak akar dikotil, ada akar yang ukurannya lebih besar, itu merupakan akar utama. Lalu ada cabang-cabang akar. Oke, terus di sini ada pohon pisang ya, kamu tahu ya pohon pisang. Ya, batangnya seperti itu. Nah, tidak punya cabang kan? Nah, kalau begitu ini monokotil atau dikotil? Pisang adalah monokotil. Nah, berikutnya ini. Ini adalah rumput gajah. Ya, batangnya seperti ini ya, tidak ada cabangnya. Tulang daunnya itu, kamu lihat tulang daunnya sejajar ya. Oke, tulang daunnya adalah sejajar. Ini adalah tanaman monokotil. Nah, gimana sih akar monokotil itu? Kita bisa cabut. Oke, kita dapat. Nah, ini dia. Ini adalah akar monokotil tersusun dari akar-akar yang ukurannya sama. Jadi tidak ada akar utama. Semua akar-akar itu berasal dari pangkal batang. Kita bandingkan, yang sebelah kiri adalah akar monokotil, yang sebelah kanan adalah akar dikotil. Sekarang kita bandingkan antara daun monokotil yang di atas dan daun dikotil yang di bawah. Susunan tulang daun pada monokotil adalah sejajar, sedangkan pada daun dikotil tulang daunnya tersusun menyirip. Ada juga daun yang bentuknya menjari, misalnya daun singkong, itu juga termasuk tanaman dikotil. Tanaman monokotil berbeda dengan tanaman dikotil bisa dilihat pada perbedaan struktur daun, batang, akar, serta bunga. Selanjutnya kita akan membandingkan jaringan-jaringan penyusun pada akar monokotil dan akar dikotil, batang monokotil dan batang dikotil. Kita akan mempelajari secara mikroskopik jaringan-jaringan penyusun pada akar dan batang ini, dan kalian bisa menggunakan aplikasi pendukung pada iPad kalian, Plant Histology by Carolina. Silahkan pilih study lalu pilih monocot and dicot. Monocot root cross section, penampang melintang akar monokotil. Pada penampang akar ini, jaringan yang paling luar adalah jaringan epidermis, lalu di bawahnya ada jaringan korteks, lalu jaringan endodermis, vascular tissue atau berkas pengangkut yang terdiri dari xilem dan phloem. Nah, di bagian tengah-tengah itu ada pit atau ampulor. Nah, inilah jaringan-jaringan yang menyusun akar monokotil.
Dicot root cross section, penampang melintang akar dikotil. Masih sama dengan akar monokotil, jaringan yang paling luar adalah jaringan epidermis yang berfungsi sebagai pelindung atau protection. Lalu berikutnya ada jaringan korteks, endodermis, dan vascular tissue atau berkas pengangkut yang meliputi xilem dan phloem. Jika kita bandingkan antara akar monokotil dengan akar dikotil, keduanya tersusun dari beberapa jaringan yang sama, yaitu epidermis, korteks, endodermis, dan vascular tissue yang terdiri dari xilem dan phloem. Perbedaannya, pada akar monokotil terdapat pit atau empulor yang merupakan jaringan yang letaknya di tengah, sedangkan pada akar dikotil umumnya tidak terdapat empulur. Monocot stem cross section, penampang melintang batang monokotil. Gambar yang sebelah kiri adalah penampang secara keseluruhan, sedangkan yang sebelah kanan adalah penampang sebagian yang diperbesar. Mari kita cermati jaringan penyusunnya. Mulai dari paling luar ada epidermis, lalu berikutnya korteks atau ground tissue, jaringan dasar, dan vascular bundle atau vascular tissue sama saja. Ini merupakan berkas pengangkut yang terdiri dari xilem dan phloem. Dicot stem cross section, penampang melintang batang dikotil. Jaringan yang menyusun batang dikotil mulai dari paling luar yaitu epidermis, korteks, vascular bundles yang terdiri dari xilem dan phloem, lalu di bagian tengah ada pit atau empulur. Vascular bundles terdiri dari xilem dan phloem. Nah, di antara xilem dan phloem itu ada kambium. Inilah ciri dari batang dikotil, yaitu memiliki kambium yang menyebabkan batangnya bisa bercabang. Jika kita bandingkan antara batang monokotil dengan batang dikotil, keduanya tersusun dari beberapa jaringan yang sama, yaitu epidermis, korteks atau ground tissue atau jaringan dasar, dan vascular bundles atau berkas pengangkut. Berkas pengangkut terdiri dari xilem dan phloem. Pada batang dikotil, antara xilem dan phloem terdapat kambium. Tipe berkas pengangkut di mana antara xilem dan phloem terdapat kambium disebut tipe kolateral terbuka. Sedangkan pada batang monokotil di antara xilem dan phloem tidak terdapat kambium. Ini disebut kolateral tertutup. Perbedaan lainnya adalah susunan berkas pengangkutnya. Pada batang dikotil tersusun teratur melingkar, sedangkan pada batang monokotil berkas pengangkut menyebar. Pit atau empulur pada batang dikotil itu tampak jelas terdapat di bagian tengah-tengah batang, sedangkan pada batang monokotil kurang jelas lokasinya. Setelah mempelajari penampang melintang akar dan batang monokotil dikotil tadi, kita bisa tahu beberapa jaringan pada tumbuhan, ada epidermis, korteks, dan vascular tissue atau vascular bundle yang terdiri dari xilem dan phloem. Masih ada beberapa jenis jaringan tumbuhan lainnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya.